Bapak dan Ibu dosen, saya Elvi Susingul, program studi PGSD, asal SD Itok, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan melaksanakan ujian kinerja dalam jabatan 2020, Senin 30 November 2020. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Masih semangat anak-anak? Masih. Apakah semuanya hadir hari ini anak-anak? Hadir, Bu. Bagus. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdiri untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk semangat. Tepuk semangat satu kali. Ha. Semangat dua kali. Ha ha. Semangat tiga kali. Semangat. Semangat. Ha. Semangat. Semangat. Ha. Ya, bagus. Silakan duduk. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pada tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Baik. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari kosakata baru. Yang kelima, peserta didik dapat mengidentifikasi kosakata baru yang terdapat pada teks bacaan. Yang keenam, peserta didik dapat mencari arti dari kosakata baru yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yang ketujuh, peserta didik dapat membuat peta pikiran dari kosakata baru yang telah ditentukan. Ya, baik anak-anak, pada tema 2 kemarin kita telah mempelajari tentang simbiosis. Ya. Baik, siapa yang masih ingat apa itu simbiosis? Saya, Bu. Coba tulis. Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Ibu. Baik, jadi simbiosis tadi itu anak-anak seperti yang dikatakan oleh Philip bahwa hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Ya, baik, coba kita amati gambar yang Ibu tampilkan. Bisa lihat gambarnya anak-anak? Bisa. Ada berapa banyak gambar di sini? Ada. Ada 3 gambar. Gambar 1 ini gambar apa? Kupu dan bunga. Gambar yang kedua, gambar apa ini anak-anak? Rumput dan gambar yang ketiga? Ya, rusa dan nah, jadi dari ketiga gambar ini yang merupakan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang di bumi tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang tanpa melibatkan
hidupnya. Dalam satu lingkungan terjadi hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup yang ada di dalamnya serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, baik. Di sini ada gambar apa? Kupu-kupu dan bunga. Nah, di sini ada gambar tadi hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Nah, ini yang merupakan simbiosis apa anak-anak? Mutualisme. Simbiosis apa? Mutualisme. Simbiosis mutualisme. Nah, siapa yang masih ingat apa itu simbiosis mutualisme? Coba. Saya Ibu. Ya, coba Lek. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kali dulu. Dari simbiosis mutualisme itu anak-anak, simbiosis yang hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya, baik. Coba perhatikan gambar yang kedua. Gambar apa tadi ini anak-anak? Ada gambar rumput dan benalu. Rumput dan benalu pada gambar ini anak-anak, ini yang merupakan simbiosis parasitisme. Simbiosis apa anak-anak? Parasitisme. Siapa yang masih ingat apa itu simbiosis parasitisme? Coba. Saya Ibu. Ya, Cantika coba. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan yang lain dirugikan. Iya, bagus. Sekarang dari simbiosis parasitisme ini tadi anak-anak, hubungan antara kedua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan dan yang lain merugikan. Nah, itu yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme. Ya, baik. Coba perhatikan gambar yang ketiga. Ada gambar apa tadi di sini? Ikan hiu. Ya, ada gambar ikan hiu dan ikan berefora. Atau gambar yang tadi itu ada gambar rusa dengan burung. Nah, rusa dan burung atau ikan hiu dan ikan berefora. Ini yang merupakan simbiosis apa anak-anak? Simbiosis komplementarianisme. Iya, bagus. Simbiosis komplementarianisme. Ada yang masih ingat apa itu simbiosis komplementarianisme? Ya, coba. Simbiosis komplementarianisme hubungan antara dua makhluk hidup yang satu menguntungkan yang lain merugikan. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Jadi, simbiosis komplementarianisme tadi itu anak-anak, hubungan antara kedua makhluk hidup yang satu menguntungkan dan yang lain tidak merugikan. Bisa paham anak-anak? Bisa. Baik anak-anak, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem? Nah, saya minta adik Auri untuk membacakan teks bacaan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lainnya memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi
Ibu. Ya, Nu coba. Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Iya, bagus. Tepuk tangan. Rantai makanan tadi itu anak-anak. Perjalanan memakan dan dimakan dengan antara makhluk hidup. Ya, baik. Ini gambar yang Ibu tampilkan ini merupakan gambar rantai makanan. Baik. Ada gambar apa di sini anak-anak? Tumbuhan. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ya, baik. Nah, dalam rantai makanan ini anak-anak ada yang disebut dengan produsen, ada yang sebagai konsumen. Nah, tahu tidak apa itu produsen? Siapa yang tahu? Coba. Produsen itu adalah tumbuhan. Iya, bagus. Produsen itu merupakan tumbuhan. Tepuk tangan untuk tumbuhan. Siapa lagi yang tahu konsumen itu apa? Saya Ibu. Coba. Konsumen adalah hewan. Iya, tepuk tangan untuk konsumen adalah hewan. Baik. Di sini tadi anak-anak katakan bahwa produsen itu adalah tumbuhan. Ini yang dinamakan dengan tumbuhan. Dari tumbuhan padi ini tadi dia sebagai apa anak-anak? Produsen. Dia sebagai apa? Produsen. Kalau hewan yang ada pada rantai ini sebagai apa? Konsumen. Nah, produsen ini dimakan oleh apa anak-anak? Belang. Belang dimakan oleh? Kakak. Kakak dimakan oleh apa? Ular. Nah, ular. Maka jika ular mati, dia akan menjadi apa nih? Jamur. Yang disebut dengan pengurai. Apa? Pengurai. Jadi belalang, katak, dan ular ini yang merupakan apa tadi namanya? Konsumen. Apa anak-anak? Konsumen. Jadi produsen padi tadi produsen. Dalam rantai makanan ini ada yang disebut dengan konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga. Nah, konsumen pertama ini pada rantainya adalah apa ini? Belang. Oke, dia adalah konsumen pertama. Yang mencari konsumen kedua ini apa? Kakak. Yang mencari konsumen ketiga? Ular. Jadi dalam rantai ini ada 3 konsumen, yaitu konsumen 1, konsumen kedua, konsumen ketiga. Nah, jika apa dari konsumen ketiga ini anak-anak? Ular. Jika katak dan belalang padi mati tidak ada, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada ular? Ular akan mati. Dia mati menjadi Jamur. atau pengurai. Bisa paham anak-anak? Bisa. Baik. Nah, seperti yang kalian katakan, jadi dalam rantai tadi itu ada produsen, ada konsumen. Dari produsen tadi itu anak-anak rantai makanan yang biasanya terdiri atas tumbuh-tumbuhan hijau yang mengkonsumsi sebagian energi dari matahari. Sedangkan konsumen tadi itu merupakan hewan-hewan yang memakan tumbuhan hijau dan yang juga memakan satu sama lain. Nah, baik. Pada konsumen atau hewan konsumen tadi itu ada yang disebut dengan hewan Herbivora. ada yang disebut dengan hewan Herbivora. karnivora, ada yang disebut dengan hewan Omnivora. Ya, baik. Dari konsumen ini tadi ada 3 jenis, yaitu herbivora, Karnivora. omnivora,
juga makan daging. Ya, seperti contoh pada gambar itulah anjing. Anjing ini dia apa? Ayam. Ayam itu dia bisa makan rumput, bisa juga makan daging seperti cacing tanah. Ya tidak? Ya, Ibu. Baik. Nah, itu sudah tentang rantai makanan. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Bisa lihat anak-anak? Bisa. Ya, pada jaring-jaring makanan ada gambar apa sini? Pohon. Nah, itu adalah jaring-jaring makanan. Apa namanya tadinya anak-anak? Jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan ini anak-anak merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Jadi jaring-jaring makanan itu kumpulan dari rantai makanan. Dari rantai makanan maka dibuat menjadi satu jaring-jaring makanan. Ya, baik. Jadi jaring-jaring makanan itu tadi anak-anak merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan. Ya, bisa paham anak-anak? Baik. Jadi setiap makhluk hidup tadi itu anak-anak dia saling ketergantungan antara makhluk hidup lain dengan lingkungan. Ya, baik. Seperti pada bacaan tadi. Ini rantai makanan antara produsen dan konsumen itu dia saling berhubungan, saling berketergantungan. Nah, ada banyak juga kosakata baru yang terdapat pada bacaan. Masih ingat bacaan yang ayo dibaca tadi anak-anak? Masih. Ya, baik. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, baik. Ada banyak kosakata pada bacaan tentang rantai makanan dan jaring-jaring. Tahu kosakata anak-anak? Tahu. Apa itu kosakata? Coba. Saya Ibu. Kosakata adalah himpunan kata. Iya, bagus. Apa tadi kosakata anak-anak? Himpunan kata. Ya, jadi kosakata itu himpunan kata yang diketahui oleh seseorang atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Ya, baik. Dari bacaan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu ada banyak kosakata. Coba siapa yang bisa tentukan kosakata apa saya yang ada tadi? Saya Ibu. Ya, Ekosistem. Iya, bagus. Apa lagi? Saya Ibu. Iya, Energi. iya. Coba. Produsen. Produsen. Apa lagi? Konsumen. Konsumen. Apa lagi? Saya Ibu. Herbivora. Herbivora. Apa lagi? Saya Ibu. Predator. Ya, predator. Karnivora. Karnivora. Ya. Tepuk tangan untuk semua
Gerakan secara berkelompok. Baca baik-baik soalnya anak-anak. Tulis di sini jawabannya. Ya, tulis di sini dan jawaban itu soalnya ya. Di sini jawabannya. Harus berdiskusi anak-anak ya. Berdiskusi. Baca baik-baik soalnya. Sudah anak-anak? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 2 sudah? Ya, baik. Sebentar, Ibu bagikan hasilnya. Ya, anak-anak ya? Ya, Ibu. Sebentar, baru Ibu bagikan hasilnya. Baik anak-anak, sudah paham dengan materi yang Ibu ajarkan? Sudah. Sudah paham semua anak-anak? Sudah. Baik anak-anak. Jadi sekarang Ibu simpulkan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Ya, baik. Materi yang Ibu ajarkan? Kalau sudah paham, sekarang Ibu mau simpulkan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Baik. Baik. Makhluk hidup di bumi itu anak-anak tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa melibatkan lingkungan demi kelangsungan hidupnya. Dalam suatu lingkungan terjadi hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup yang ada di dalamnya serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, baik. Dalam makhluk hidup itu ada yang disebut dengan simbiosis. Simbiosis ini anak-anak ada 3 simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan. Komensalisme, hubungan antara 2 makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lain tidak merugikan. Parasitisme, hubungan antara 2 makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, yang lain merugikan. Ya, baik. Jadi bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dalam rantai makanan ini anak-anak ada yang disebut dengan produsen, ada yang disebut dengan konsumen. Jadi produsen itu merupakan kelompok pertama dari rantai makanan yang biasanya terdiri atas tumbuhan hijau yang mengkonsumsi sebagian energi dari matahari. Sedangkan konsumen itu merupakan hewan-hewan yang memakan tumbuhan hijau dan juga yang memakan satu sama lain. Dari konsumen ini ada yang disebut dengan konsumen herbivora, ada yang disebut dengan karnivora, ada yang disebut dengan omnivora. Jadi herbivora itu hewan pemakan rumput atau hewan pemakan tumbuhan. Sedangkan karnivora itu hewan pemakan daging. Omnivora tadi pula hewan pemakan segala. Kalau pada rantai makanan tadi, yang sebagai herbivora itu adalah belalang, karena belalang memakan padi. Sedangkan ular dan kakak itu digolongkan dalam karnivora.
yaitu hewan pemakan daging. Ya, baik. Jadi dari rantai makanan maka dibentuklah dalam jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu anak-anak itu kumpulan dari berbagai atau beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Jadi dalam sebuah ekosistem itu saling tergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Mereka saling bertergantungan. Itu baik itu produsen maupun konsumen. Nah, tadi ibu sudah menyuruh anak-anak juga menuliskan kosakata dalam sebuah bacaan yang diambil dari sebuah bacaan. Jadi kosakata itu anak-anak himpunan kata yang diketahui oleh seseorang atau bagian dari suatu bahasa tertentu. Dari kosakata itu kita bisa menemukan artinya. Bisa juga dibuat dalam sebuah bagan. Maka terjadilah pada sebuah paragraf. Ya, baik anak-anak, sekian saja kesimpulan materi yang telah kita pelajari, dan sekarang anak-anak secara mandiri mengerjakan soal evaluasi. Di sini ibu sudah menyiapkan soal evaluasi, dan soal ini yang harus anak-anak kerjakan masing-masing. Bisa paham anak-anak? Bisa. Satu-satu ya. Nah, tulis nama baik-baik. Coba lihat di belakang itu ada lembar jawabannya. Baca soal baik-baik ya. Tulis-tulis di situ, baca baik-baik soalnya. Ibu sudah siapkan lembaran jawabannya. Baca baik-baik soalnya ya. Tulis nama masing-masing dulu. Di belakang sudah siapkan linknya lembaran jawaban. Sudah anak-anak? Sudah. Sudah? Sudah. Baik, sekarang jawaban dan soalnya dikumpulkan. Sudah kerjakan semua soalnya kan? Sudah. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, ibu sudah siapkan juga pekerjaan rumah. Bisa Pak? Bisa. Bisa? Bisa. Dari pekerjaan rumah ini sebentar ada satu nomor soal yang harus anak-anak dikerjakan di rumah. Kerjanya juga secara mandiri. Bisa Pak anak-anak? Bisa. Ya, baik. Ini soal PR-nya ya. Nanti sampai di rumah baru pekerjaannya dikerjakan. Ya, satu-satu.
Amin.